Halo, hari ini Miss akan membahas tips for multiple choice, tips untuk mengerjakan pilihan berganda, karena Miss yakin setelah lulus nanti kalian akan menghadapi begitu banyak ujian dalam bahasa Inggris, baik mungkin untuk UTBK atau mungkin tes yang lainnya. Miss yakin untuk tes kedinasan pada umumnya, kalian perlu tahu bagaimana cara mengerjakan pilihan berganda, adjective clause atau relative clause. Ini adalah tipsnya. Di sini ada beberapa tips Miss berikan. Tips yang pertama, the first tips is, lihat. Jadi kita istilahkan ini adalah titik-titik nanti pada pilihan bergandanya. Kalau di kirinya ada person, udah. Kemudian ini titik-titiknya. Di depan ada predicate. Predicate itu yang dimaksud adalah kata kerja atau juga mungkin auxiliary. Jadi kalau udah ada predikat di depannya, maka di sini kita gunakan who. Kalau ternyata di kiri dia adalah thing, udah di depannya ada predikat atau disebut juga dengan verb atau auxiliary, maka di depannya adalah which atau that. Oke, kemudian tips yang kedua adalah kalau di sebelah kiri dia P, jadi person itu istilahkan dengan P. Kalau sebelah kiri dia adalah person, udah kalau di depannya ada subjek ya. Subjek yang dimaksud adalah I, you, they, we, she, he, it, atau mungkin bisa saja nama orang, itu yang disebut dengan subjek, maka di sini adalah whom. Oke? Sedangkan kalau misalkan thing, kalau ada di sini I, you, they, we, she, he, it, atau kalau ada di sini ternyata nama orang gitu ya, maka di sini adalah sama saja which atau that. Sebenarnya yang paling membingungkan ya itu hanya untuk person sebenarnya. Kalau untuk thing kita boleh pakai which atau that, bebas gitu ya. Kemudian tips yang ketiga adalah kalau di sebelah kiri ada person, kemudian sebelah kanannya ada noun. Kalau sebelah kiri ada person, lalu di sebelah kanannya adalah noun atau kata benda. Contoh book atau house mungkin, atau guitar atau mungkin blanket atau benda lah kita katakan. Maka di sini adalah whose atau untuk kepemilikan ya. Jadi kalau contoh di sini ada Desti titik-titik house, berarti Desti whose house, berarti Desti yang rumahnya, jadi gitu dia ya. Sedangkan untuk thing boleh pakai whose, udah boleh pakai of which. Jadi of which ini hanya boleh untuk benda ya. Ya, selanjutnya ada untuk di sini, kalau ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan pun harusnya sudah tahu, tapi ya untuk lebih jelas lagi ya. Kalau di sebelah kiri ada tempat, maka di sini udah pasti pakai where. Apapun di sini gitu ya. Kemudian biasanya di sini ada subjek biasanya gitu ya. Tapi intinya gitu dia. Kalau sebelah kiri udah ada place, maka sampingnya adalah where. Kalau sebelah kiri ada time, maka sampingnya pasti menggunakan when. Oke, langsung kita kerjakan. Contoh soal yang pertama, the girl, ini kan person, udah titik-titik plate. Jadi untuk mengerjakan multiple choice ini gampang aja, bisa nggak nyampe 5 detik sebenarnya. Tapi ini kita pelan-pelan ya. Kalau di sebelah kiri udah ada person, kemudian sebelah kanan adalah plate. Plate itu kan kata kerja. Nggak peduli kata kerja keberapapun dia kan predikat. Maka tadi kalau di sebelah kiri person, kanan predikat atau verb, maka jawabannya adalah who. Gitu ya. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Di sini ada this is the book. Nah, ini yang jadi perhatian kita dan ini. Kalau sebelah kiri ada benda, kemudian depannya ada they, ayu, they, we, itu berarti dia adalah subjek. Di sebelah kiri ada salah lagi. Thing ya, T. Kalau sebelah kiri ada thing, sini ada subjek, maka jawabannya adalah bukan who, bukan whose. Kalau whose itu depannya harus benda, bukan whom, harus whom itu untuk orang, sedangkan ini thing, maka jawabannya adalah cantik, that. Ya, kita masuk ke yang ketiga. Di sini yang menjadi fokus kita adalah my teacher dan house. My teacher itu adalah person, house itu adalah thing atau noun kita katakan. Tadi udah ada Miss kasih tahu kalau ada orang sebelah kiri, sebelah kanannya adalah benda, maka itu adalah kepemilikan, jawabannya adalah cantik. Oke, masuk ke yang nomor 4. Langsung aja, ini ada town,
Di sini ada I live. Langsung aja kalau sebelah kirinya ada place, maka kalau di sebelah kirinya udah ada tempat, maka di sampingnya pastilah where. Oke, kita masuk ke yang nomor 5. Di sini ada time, entah apapun di depan ini. Kalau di sebelah kiri udah ada time, maka jawabannya adalah when. Kita masuk ke yang ke-6. Di sini ada thing atau benda. Ternyata ada is called. Oke, is called itu kan is mr, itu adalah to be atau auxiliary. Berarti kita menggunakan apa tadi kalau dikatakan ada auxiliary di depannya dan ada thing? Ya, pasti pakai which. Oke, langsung masuk ke yang nomor 7. When itu adalah person. Ternyata di sini ada subject gitu ya. Kalau when itu untuk waktu, whom harusnya kan, tapi tunggu dulu. Who itu depannya harus predikat, which itu untuk benda, sedangkan ini untuk person, maka jawabannya adalah whom. Gitu dia. Oke, sekian penjelasan Miss mengenai tips untuk pilihan berganda. Thank you for today. Thanks for learning.